Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, membahas Ba'alawi seakan tak pernah ada habisnya. Sejak kedatangan Bani Alawi ke Tarim Hadramaut, nasab mereka sudah diragukan ulama Tarim saat itu. Kisah diragukannya nasab Ba'alawi di Hadramaut bukan berasal dari luar, tetapi dikisahkan kalangan keluarga Ba'alawi sendiri lewat kitab-kitab yang mereka tulis. Masalah nasab Ba'alawi ini bisa kita lihat dalam kitab yang mereka tulis sendiri, seperti yang disampaikan Kiai Imaduddin dalam tulisan terbarunya. Banyak kita jumpai dari kitab-kitab mereka, narasi apologetik akan keabsahan nasab mereka, dan menempatkan pengakuan itu sebagai hal yang amat penting. Rupanya, keluarga Ba'alawi memiliki perbedaan dari keluarga lainnya, di mana, nampaknya mereka sangat memerlukan pengakuan itu. Kitab karya seorang Ba'alawi yang bernama Muhammad bin Ali bin Alawi Khirid yang wafat tahun 960 Hijriah, mengisahkan kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang Tarim. Lantas laki-laki itu berkata, "Aku semalam bermimpi bertemu Siti Fatimah Az-Zahra." Lalu ia berkata, "Besok engkau akan bertemu dengan dua anakku." Dari cerita itu, pengarang kitab Al-Ghurrar ingin mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sah karena telah diitsbat oleh Siti Fatimah di dalam mimpi seseorang. Lucunya lagi, seseorang yang bermimpi itu tidak disebutkan siapa, juga tidak disebutkan keluarga Ba'alawi yang bertemu dengannya itu siapa. Kisah ini, walau menyebut nama seseorang yang terkenal, namun tidak dapat dikonfirmasi oleh apapun akan kebenarannya. Hanya berdasarkan mimpi seseorang, apalagi tak jelas siapa orang tersebut. Dalam kitab Al-Ghurrar halaman 108, dikisahkan bahwa Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam mendengar dari seorang ulama, bahwa ulama itu bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi lalu berkata kepada penduduk kampung, mungkin maksudnya Tarim, "Hai ahli kampung ini, bahwa di antara kalian ada titipan maksudnya keluarga Ba'alawi. Siapa yang membencinya maka ia membenciku, siapa yang membuatnya senang maka ia membuatku senang." Jadi jelaslah mengapa nasab Ba'alawi rapuh sebagai pondasi bangunan besar Ba'alawi, karena hanya diitsbat melalui mimpi-mimpi yang tak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Kisah-kisah khurafat semacam itu sangat banyak, dapat dibaca di literasi ulama Ba'alawi seperti kitab Al-Jauhar, Al-Syafaf, Al-Burqah, Al-Mushikoh, Tasbitul Fuad dan kitab-kitab lainnya. Dalam video ini, kita akan menyimak dongeng halu seorang Habib yang mungkin mengambil kisah-kisah dalam kitab-kitab Datuk Ba'alawi yang penuh halu, mistik, dan khurafat. Mari kita simak bersama dongengnya. Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid, bin Jindan, kita orang, bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdar, Habib Soleh Tanggul, Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdar nih, Syekh Umar Muhdar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi.
Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu. Jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masya'eh, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Itu mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Muhdar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Jadi Syekh Umar Muhdar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Siggaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua Syekh Umar Muhdar keturunan tadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Muhdar, fam Al-Muhdar, Habib Hasan Al-Muhdar di sini ya, Samarinda. Nah itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Muhdar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini sebelum belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Bib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Muhdar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir, keluar suara. Pahamin deh? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Anak udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya Bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya Bu, ya kamu bohong, ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub, ini anak belum menikah, belum jadi istri tapi sudah meninggal dunia, berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya saudara, sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak Bu, saya enggak bohong,
itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi, ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Begitulah para Habib Ba'alawi dalam ceramah-ceramahnya, selalu dibumbui dengan dongeng-dongeng halu, kekaromahan, dan kelebihan yang dimiliki datuk-datuhnya. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas, dan tak mudah didoktrin dan dibius dengan cerita-cerita halu para Habib Ba'alawi. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.